Ya, pemirsa, seorang santri meregang nyawa di Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Korban tewas akibat dianiaya oleh sesama rekan santrinya di pondok pesantren. Diduga lemahnya pengawasan, korban bernama Ryu Andika mendapatkan pengeroyokan dari sesama rekan santrinya. Korban mengalami sejumlah luka hingga perdarahan di bagian kepala, mulut, hidung, dan anggota tubuh lainnya akibat kekerasan benda tumpul. Kejadian tragis bermula saat ada kesalahpahaman ketika korban membangunkan salah satu pelaku yang masih tertidur dengan menggunakan kaki. Kemudian timbul provokasi, pelaku mengajak santri lainnya mengeroyok korban. Meski korban sempat dilarikan ke rumah sakit, tetapi nyawa korban tak tertolong. Ternyata anak tersebut adalah korban dari penganiayaan secara bersama-sama atau pengeroyokan oleh teman-teman lainnya. Akhirnya kita lakukan olah TKP, cek TKP, dan kita bisa mengamankan 12 orang anak ya, yang saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan di unit PPA Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota. Polisi mengamankan 12 santri yang diduga terlibat melakukan pengeroyokan pada korban. 12 santri masih menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik dari unit PPA Polres Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Polisi telah menetapkan seorang siswa kelas 1 SMKN di Jember sebagai tersangka karena dengan sengaja menganiaya temannya sendiri hingga tewas. Ya, pemirsa, korban tewas setelah ditendang di bagian lehernya. Penganiayaan ini pun berlatar belakang cemburu pelaku terhadap korban yang chatting dengan teman wanita pelaku. Ya, pemirsa, setelah memeriksa 4 saksi termasuk guru, polisi akhirnya menetapkan MMR sebagai tersangka karena menganiaya temannya RAP hingga tewas. Pelaku yang masih kelas 1 di SMKN Jember ini menganiaya korban karena cemburu setelah korban chatting dengan teman wanitanya melalui media sosial Instagram. Korban dengan sengaja ditendang di bagian lehernya. Penganiayaan dilakukan di sekolah dan korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Subandi Jember, tetapi akhirnya meninggal dunia. Karena pelaku masih di bawah umur dan berstatus sebagai pelajar, polisi telah berkoordinasi dengan pihak sekolah, orang tua, dan psikolog untuk pendampingan. Selama ditahan ini, pelaku juga dipisahkan lokasinya dengan tahanan dewasa lain. Ya, pemirsa, untuk mengetahui kasus hukum penganiayaan siswa SMKN Jember hingga tewas ini sudah bersama kami pemirsa Kapolres Jember, ada Bapak AKBP Heri Purnomo. Halo, selamat siang Bapak Heri, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ayu Siang pada hari ini. Selamat siang, Mas. Ya, Pak, di sini ada Pram dan juga Arisa. Bapak, kami ingin memastikan Bapak, apakah benar pemicu dari penganiayaan ini karena cemburu pelaku terhadap korban? Memang betul, berdasarkan hasil dari pemeriksaan para saksi, kemudian pemeriksaan dari tersangka maupun dari barang bukti berupa handphone, memang di situ ditemukan ada salah satu pesan yang dikirimkan oleh korban kepada pacar pelaku, di mana pada saat itu pelaku merasa tersinggung karena selama ini handphone pacar pelaku ini sering dipegang oleh pelaku, kemudian pada saat membaca itu yang bersangkutan merasa bahwa ini kok pacar saya mau diajak jalan sama cowok lain. Nah, ini dari situlah kemudian pada pagi harinya yang bersangkutan berusaha untuk mencari korban. Namun karena korbannya tidak ditemukan di kantin maupun di tempat yang lain, yang bersangkutan kembali ke kelasnya dan mengikuti proses belajar mengajar. Pada saat ada jam pergantian kelas, disitulah kemudian pelaku berusaha untuk mendatangi korban di kelasnya. Pada saat yang bersangkutan mendatangi di kelasnya, kemudian mengajak untuk keluar, kemudian dilakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan kaki ya, ditendang 1 kali, korban langsung jatuh dan dibawa ke rumah sakit. Namun oleh pihak rumah sakit dinyatakan sudah meninggal dunia. Pada saat penganiayaan, pelaku ini menganiaya korban sendiri atau ada orang lain, Pak?
Untuk penganiayaan tersebut dilakukan sendiri oleh pelaku. Memang ada beberapa teman korban yang pada saat itu juga melihat, menyaksikan. Namun karena mereka memiliki rasa takut terhadap pelaku, jadi tidak ada satupun yang kemudian berusaha untuk berlari atau membantu. Ya, Pak Heri, ini penganiayaan ini setelah dari penyidikan awal sementara kemarin, Pak Heri, apakah memang pelaku ini berniat untuk menghabisi nyawa korban atau hanya ingin melukai saja tadinya? Kalau niatnya sebenarnya hanya untuk melukai saja, jadi ingin memberikan pelajaran terhadap korban ini supaya tidak macam-macam lagi. Namun efek yang ditimbulkan dari penganiayaan itu adalah korban sampai meninggal dunia. Pak Heri, lantas untuk penyebab kematian korban ini apa, Pak? Kami sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Dr. Subandi untuk dilakukan otopsi, namun sampai dengan hari ini kami belum menerima hasil otopsi. Nanti setelah kita menerima hasil otopsinya mungkin bisa kita sampaikan. Ya, Pak Heri, ini hubungan antara pelaku dan korban seperti apa, Bapak? Apakah teman akrab, apakah teman satu level di sekolahnya, atau seperti apa, Bapak? Untuk korban dengan pelaku ini sama-sama di kelas 10 ya. Namun kalau untuk pertemanannya mereka teman biasa saja, tidak ada temannya. Pak Heri, apakah benar pelaku ini sempat kabur nih, Pak, setelah melakukan penganiayaan terhadap korban? Ya, memang pada saat itu sekolahnya belum selesai. Kemudian setelah melakukan penganiayaan, yang bersangkutan langsung pulang kembali ke rumahnya. Dan kemudian kita amankan juga yang bersangkutan juga pada saat itu masih posisi berseragam dan ada di rumahnya. Ya, Bapak, ini pelaku terbilang masih di bawah umur. Bapak, informasi yang kami dapatkan benar, Bapak, pelaku sudah ditahan? Ya, untuk pelaku saat ini sudah kita lakukan penahanan. Memang yang bersangkutan di bawah umur, tentunya kita juga melakukan proses yang berbeda terhadap pelaku-pelaku yang masih anak-anak ini sesuai dengan ketentuan yang ada. Tentunya untuk penahanan kita pisahkan dengan yang dewasa. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Heri, dan semoga kasus ini tidak terulang kembali, apalagi di dunia pendidikan, betul. di lingkungan sekolah pastinya. Terima kasih banyak, Pak Heri. Terima kasih banyak, Pak Heri. Terima kasih. Pemirsa, kesal tidak diberi uang, dua pelaku pemalakan sopir truk pecahkan kaca di pintu masuk tol Balaraja Barat, Banten. Ya, pemirsa, kejadian ini pun membuat supir truk resah dan berharap polisi melakukan patroli di wilayah ini. Pak Bos, lihat Pak Bos. Saya diminta uang maksa, begitu kaca mobil pecahin Pak Bos. Lihat Pak Bos, orangnya Pak Bos, orangnya Pak Bos. Inilah video rekaman milik supir truk saat terlibat adu mulut dengan dua orang pelaku pemalakan di pintu masuk tol Balaraja Barat, Kabupaten Tangerang, Banten. Pecahin kaca mobil ya Pak Bos. Balaraja Pak Bos. Pak Bos, lihat Pak Bos. Menolak memberikan uang, kedua pelaku memecahkan kaca truk kontainer yang dikendarai korban menggunakan batu. Orangnya Pak Bos tuh. Setelah terlibat adu mulut, kedua pelaku kabur meninggalkan lokasi. Pecahin kaca mobil Pak Bos. Rasakan itu, aduh, bagi supir bang. Ya kalau bisa ya diberangkatkan yang itu. Apa pernah kejadian seperti itu? Sering sih, jadi dia kayak bahan apa. Mereka itu malah Uang ya apa baik kalau dia tidur kita HP, ya dompet. Kalau nggak hati-hati tetap aja, namanya tidur kan kita. Sejumlah supir truk yang melintas dan beristirahat di kawasan ini mengaku resah dan meminta pihak kepolisian gencar melakukan patroli. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, Ainis melaporkan. Ya, pemirsa, pengemudi minibus yang memukul sopir bus Transjakarta menyerahkan diri. Peristiwa pemukulan ini pun viral di media sosial. Inilah video amatir warga yang merekam saat pengemudi mobil minibus menghampiri dan memukul sopir bus Transjakarta setelah sempat adu mulut di Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis malam lalu. Diketahui sebelum terjadi pemukulan, kedua kendaraan sama-sama melaju dari arah Cilandak menuju Pasar Rebo, Jakarta Timur. Namun karena saling serobot, kemudian berlanjut adu mulut, hingga akhirnya terjadi pemukulan terhadap sopir bus Transjakarta. Peristiwa ini kemudian viral setelah rekaman aksi pelaku diunggah oleh salah satu penumpang bus Transjakarta di media sosial. Saya lihat mobil Transjakarta kan dari sana ke sini, ya kan? Nah, tahu-tahu Transjakarta terhenti tiba-tiba. Begitu saya maju ke depan, saya lihat ada mobil sedan yang sampingnya itu agak penyok gitu. Nah, terus yang di mobil sedan itu keluar,
tiket sama supir Transjakarta. Tak terima diperlakukan demikian, sopir bus Transjakarta memilih melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Jakarta Selatan. Pengemudi minibus akhirnya menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat malam setelah videonya viral di media sosial. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 5 tersangka akan dihadirkan dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua 30 Agustus mendatang. iNews yang akan segera kembali usai jeda.